Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Fitra. Oh, Fitra ya. Kenapa? Sakit. Oh. Sakit hati ya. Baiklah. Kalau gitu kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Mas Zainal. Oh, Zainul. Oh, maaf, berarti kalian masih fokus ya. Maaf, silakan Mas Zainul. Ya, sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya nih. Apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang apa sih? Ingat Bu, tentang perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Ya, terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan dong untuk teman kalian. Pertanyaan selanjutnya. Siapa pelaku dalam perekonomian 2 sektor dan 3 sektor? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Ada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi dalam perekonomian 2 sektor. Ya. Sedangkan dalam perekonomian 3 sektor terdapat rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi serta rumah tangga pemerintah. Ya, terima kasih, benar. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, pembelajaran hari ini materinya tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak. Tentang perekonomian 4 sektor. Ya, beri tepuk tangan lagi untuk teman kalian. Berarti Ibu anggap kalian tadi malam belajar ya, paling tidak paling tidak buka buku ya, pintar-pintar. Jadi seperti yang teman kalian sampaikan tadi, bahwa pembelajaran hari ini materinya tentang perekonomian 4 sektor, di mana ada tambahan pelaku ekonominya, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Siapa sih masyarakat luar negeri dan mengapa ikut dalam perekonomian suatu negara? Karena di era globalisasi seperti ini sangat sulit ya untuk dihindari peran dari masyarakat luar negeri dalam perekonomian suatu negara. Mengapa? Dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, suatu negara tidak akan mungkin mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari masyarakatnya. Untuk itu, disinilah masyarakat luar negeri juga berperan dalam membantu suatu negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi, pembelajaran hari ini bertujuan untuk agar siswa atau kalian nantinya tahu apa sih itu perekonomian 4 sektor, siapa saja pelakunya, dan apa saja peran dari pelakunya, serta bagaimana interaksi yang terjadi antar pelaku dalam perekonomian 4 sektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pelaku ekonomi 4 sektor. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada yang tahu ini termasuk rumah tangga apa? Konsumsi. Rumah tangga konsumsi. Kemudian ini rumah tangga produksi. Kemudian ini pemerintah. Pintar semua ya. Selanjutnya, ada yang tahu ini pelaku kegiatan ekonomi apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, saya Bu. Ya, Husni silakan. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Kenapa disebut masyarakat luar negeri? Karena ada ekspor dan impor. Karena ada ekspor dan impor. Benar sekali, tepuk tangan buat Husni. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu perilaku kegiatan ekonomi 4 sektor yang sudah kalian sebutkan tadi. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi, kemudian rumah tangga produksi, dan masyarakat luar negeri. Nah, dari empat sektor tersebut, jadi perekonomian ini dinamakan perekonomian terbuka.
Kenapa dinamakan perekonomian terbuka? Karena ada masyarakat luar negeri yang berperan di dalam perekonomian tersebut. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan hubungan antara rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan rumah tangga produksi. Nah, di sini ada yang tahu di dalam pasar ini ada pasar apa saja dalam perekonomian? Ya, Reni? Faktor produksi dan pasar barang. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Nah, benar. Jawabannya adalah pasar faktor produksi dan pasar barang. Pasar faktor produksi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pasar faktor produksi, ada yang tahu pasar faktor produksi itu apa sih? Nah, silakan. Pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Nah, pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dimulai dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi di sini berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Berupa apa saja? Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Kemudian modal. Dan yang keempat adalah skill. Nah, dari faktor-faktor produksi tersebut, dari rumah tangga konsumsi itu akan disalurkan ke rumah tangga produksi. Lalu rumah tangga konsumsi itu mendapatkan timbal balas jasa apa? Rumah tangga produksi itu akan membayar kepada rumah tangga konsumsi, sehingga rumah tangga konsumsi itu akan mendapatkan pendapatan. Nah, dari faktor produksi yang pertama, sumber daya alam. Rumah tangga perusahaan akan membayar sumber daya alam itu berupa sewa. Jadi misalkan faktor produksi yang disalurkan adalah berupa tanah, maka akan membayar berupa sewa. Nah, yang kedua, apabila faktor produksi yang disalurkan berupa sumber daya manusia atau tenaga kerja, rumah tangga produksi akan membayar berupa upah. Nah, benar sekali. Yang ketiga adalah modal. Kemudian rumah tangga produksi itu akan membayar pendapatan yang berupa bunga. Kemudian yang keempat adalah skill. Nah, skill itu nanti rumah tangga produksi akan memberikan balas jasanya kepada rumah tangga konsumsi berupa keuntungan. Jadi secara singkatnya untuk pendapatan itu bisa disingkat dengan R plus W plus I plus P. R itu apa? R itu adalah rent sewa ya. W itu apa? Wage itu upah. I adalah interest. Interest itu adalah laba, kemudian yang P profit, keuntungan, seperti itu. Nah, Ibu sudah menjelaskan pasar yang pertama yaitu pasar faktor produksi. Ibu akan menjelaskan pasar yang kedua yaitu pasar barang. Nah, setelah rumah tangga produksi tersebut mendapatkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi, maka rumah tangga produksi itu akan mengolah faktor produksi tersebut untuk menjadi barang dan jasa. Nah, setelah diolah menjadi barang dan jasa, rumah tangga produksi akan menyalurkan barang dan jasa tersebut kepada rumah tangga konsumsi. Kemudian rumah tangga konsumsi itu akan membeli barang atau jasa dari rumah tangga produksi itu dengan mengeluarkan berupa uang, sehingga circular flow-nya rumah tangga produksi itu menyalurkan barang dan jasa yang sudah diolah, kemudian disalurkan ke rumah tangga konsumsi, dan nantinya rumah tangga konsumsi akan membayar atas pembelian barang atau jasa itu dengan uang. Nah, sekarang sudah dijelaskan tentang hubungan antara rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan rumah tangga produksi. Nah, sekarang Ibu punya gambar lagi. Nah, ini ada yang tahu gambar apa? Ini ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di masyarakat luar negeri ini, Ibu akan memberikan contoh menggunakan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kalian tahu sendiri kan, 10 negara di ASEAN akan bergabung menjadi satu untuk menjalin sebuah kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, pertahanan sosial, selanjutnya. Dan kita hari ini akan belajar tentang ekonomi. Nah, sekarang di sini masyarakat luar negeri. Ibu akan mencontohkan negara kita sendiri sebagai Indonesia di sini.
Ini Indonesia ya. Kemudian untuk masyarakat luar negerinya adalah negara Singapura. Kita tahu bahwa negara Indonesia sangat memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, sedangkan Singapura tidak terlalu mencukupi untuk sumber daya alamnya, sehingga diperlukan kerjasama internasional, sehingga nanti akan adanya perdagangan internasional. Nah, dari masyarakat luar negeri yang diutarakan Husni tadi benar, masyarakat luar negeri nanti itu akan ada hubungan apa? Siapa yang tahu? Ya? Nah, benar sekali jawabannya. Tangan dulu. Jadi nanti di masyarakat luar negeri itu ada interaksi yang namanya ekspor dan impor. Nah, tadi kan sudah dicontohkan di situ Indonesia, di sini Singapura. Dicontohkan Singapura kan sangat berahli dalam hal teknologi. Jadi Indonesia itu nanti di sini kan Singapura akan mengimpor faktor produksi dari Indonesia. Ini ya, dilihat yang ini, impor faktor produksi dari Indonesia berupa sumber daya alam, karena di Indonesia sumber daya alamnya melimpah. Nah, nanti ketika mereka melakukan impor sumber daya alam, mengimpor sumber daya berupa tenaga kerja ya dari Indonesia, sumber daya alam maupun sumber daya manusia berupa tenaga kerja dari Indonesia itu nanti akan mendapatkan yang namanya devisa seperti itu. Kemudian juga begitu sebaliknya, ketika tadi terjadi impor sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja dari Indonesia, sehingga nantinya Indonesia akan mengekspor faktor produksi ke Singapura, sehingga nanti masyarakat luar negeri Singapura tersebut akan menyalurkan pendapatan mereka ke Indonesia berupa sewa dan bunga. Tadi kan yang dicontohkan kan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia ya, tenaga kerja. Kemudian untuk yang ini, Indonesia kan kaya akan sumber daya alam, sehingga Indonesia itu nanti suatu contoh akan mengekspor kerajinan atau barang anyaman kepada Singapura. Jadi Indonesia akan mengekspor barang berupa anyaman yang telah diolah dalam rumah tangga produksi tersebut ke masyarakat luar negeri Singapura. Dan Singapura itu akan nanti Indonesia akan menerima pendapatan dari hasil ekspor tersebut yang dinamakan devisa seperti itu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Ya, silakan Dek Puji. Apa hubungannya pemerintah sama masyarakat luar negeri? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Muji. Mungkin ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, hubungan pemerintah dengan masyarakat luar negeri adalah ekspor dan impor yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Iya, bagus sekali Husni. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain? Saya Bu. Iya, silakan. Menurut saya, selain sebagai pelaku kegiatan ekspor impor, pemerintah juga menerapkan regulasi bagi kegiatan ekspor impor agar dapat saling menguntungkan berupa devisa. Betul sekali. Jadi di sini hubungan pemerintah dengan masyarakat luar negeri adalah selain sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor, juga pemerintah melakukan regulasi agar kegiatan ekspor dan impor tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak berupa devisa. Bagaimana, sudah jelas? Baiklah, kalau begitu ada yang ingin bertanya lagi? Iya, silakan. Sebenarnya siapa distributor dalam perekonomian? Iya, bagus sekali pertanyaannya, kreatif sekali. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab? Saya pun mencoba Iya, menjawab. iya, silakan. Menurut saya, rumah tangga produksi, karena rumah tangga produksi mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain? Saya Bu. Iya, silakan. Ya, kalau menurut saya sendiri distributornya bisa dari rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi, karena perusahaan menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen, sedangkan rumah tangga konsumsi ada yang membeli hasil produksi perusahaan kemudian menjualnya lagi. Iya, bagus sekali anak-anak, jawabannya sudah betul semua. Jadi, dalam perekonomian 4 sektor yang berperan sebagai distributor adalah pertama, rumah tangga produksi. Karena rumah tangga produksi mendistribusikan hasil produksinya kepada masyarakat ataupun konsumen.
Yang kedua adalah rumah tangga konsumsi. Seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi, ada rumah tangga konsumsi yang membeli hasil produksi dari produsen kemudian menjualnya kembali. Kemudian ada pemerintah. Di sini distribusi yang dilakukan pemerintah adalah berupa bantuan maupun subsidi jika terjadi bencana ataupun kelangkaan. Bagaimana, sudah jelas? Iya, pintar semua ya anak-anak kita sekarang ini ya. Jadi, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kini Ibu yang bertanya ya. Ya. Pertanyaan pertama, kalau bisa menjawab dapat 1 poin ya. Pertanyaan adalah, apakah peran rumah tangga produksi dalam perekonomian 4 sektor? Ayo mencoba menjawab. Ya, apa? Perannya itu sebagai pengguna faktor produksi dan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir ini ya. Siapa yang menjawab bisa dapat 2 poin. Ya, pertanyaannya adalah agak sulit ini ya, didengarkan baik-baik. Apa faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi dan apa pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Contohnya sumber daya alam, misalnya tanah mendapatkan sewa, modal mendapatkan bunga, tenaga kerja mendapatkan upah, dan skill mendapatkan lahan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Sudah pintar semuanya ya anak-anak berarti ini ya. Berarti siap melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Siap? Siap. Nah, diskusinya apa Bu? Diskusinya adalah tentang sama materinya, yaitu perekonomian 4 sektor. Di sini tadi Ibu menyiapkan artikel yang akan kalian kerjakan. Nah, artikelnya ini masing-masing kelompok. Di sini yang nggak masuk siapa ya? Fitra. Berarti tinggal 9 orang ya? Ya, 9 orang. Gini aja, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Waktu pengerjaan kalian adalah 5 menit. 5 menit ya. Silakan berkumpul aja biar lebih mudah. Nah, berkumpul. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan literatur yang ada. Yang punya buku silakan dibuka. Nah, yang punya LKS juga silakan dibuka. Oke. Oh ya, Ibu lupa menyampaikan satu lagi. Nanti setelah diskusi, Ibu minta masing-masing perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Ya, jadi sekarang disiapin siapa nanti yang maju untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Oke, paham? Nah. Iya, Bu. Dari kelompok 1 apa ada kesulitan? Belum, Bu. Oke. Bisa kan? Ini kan sudah diajarin tadi ya. Lalu untuk kelompok 2 apa ada kesulitan? Tidak ada. Mudah ya, tadi kan udah materinya semuanya di situ kan. Kira-kira itu artikelnya susah apa? Gampang ya? Gampang susah. Gampang susah. Ini nanti dari kelompok 1 yang maju siapa? Ini Bu. Oke. Ya. Jadi nanti itu ya diutarakan hasil diskusinya seperti apa dengan lantang biar teman-temannya semuanya tahu ya. Dari kelompok 2 siapa nanti yang mau maju? Ini, Bu. Oke. Iya, yang cowok dong, Bu. Oke.
Oke, waktunya kurang 2 menit. Waktunya kurang 2 menit. Dikerjakan dengan maksimal biar nanti hasil diskusinya juga maksimal. Di buku ada semua kan? Ya, lengkap. Coba kalau baca, lebih mudah mungkin. Oke, waktunya kurang 1 menit. Oke. Sekarang waktunya habis. Ya. Gimana? Siap? Ya, oke. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan maju. Sebutkan nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang artikel yang pertama yang berjudul Investor Berhasil Minat Bangun Peternakan Sapi di Pulau Baru. Ini spidolnya, kalau butuh spidol. Untuk yang berperan dalam artikel ini, RTK-nya seluruh masyarakat Indonesia. Untuk ATP-nya, pemilik pasar pemilik modal, kemudian pemerintahnya, Menteri Pertanian, kemudian masyarakat luar negerinya, investor berhasil. Kemudian yang kedua itu tentang bentuk circular flow. Ya, yang pertama dari RTK akan membayar pajak ke pemerintah. Dengan pemerintah, Tolong temannya didengarkan ya. untuk hubungan antara RTP dengan pemerintah, RTP akan membayar pajak ke pemerintah, dengan pemerintah akan memberikan subsidi pada RTP. Untuk masyarakat luar negeri akan melakukan investasi sapi ke pemerintah, sedangkan pemerintah akan memberikan perizinan dalam penanaman investasi. Sedangkan hubungan antara RTK dengan RTP, dari RTK akan menyewakan lahan untuk peternakan sapi, sedangkan RTP akan membayar biaya sewa lahan. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Oke, digambar aja nggak apa-apa, digambar. Namanya siapa? Kenalan dulu sama temennya. Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Waalaikumsalam. Nama saya Husni Barok. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang investor berhasil minat bangun peternakan sapi di Pulau Bulu. Oke. Dari pertanyaan di artikel tadi, siapakah yang berperan dalam rumah tangga konsumen? Yakni yang berperan dalam rumah tangga konsumen yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Terus siapa yang berperan dalam rumah tangga produsen? Yakni pemilik modal. Yang berperan dalam pemerintah yakni Menteri Pertanian, dan yang berperan dalam masyarakat luar negeri yakni investor Brazil. Untuk diagramnya sendiri, di sini ada rumah tangga konsumsi atau konsumen, dan di sini ada rumah tangga produsen. Di sini rumah tangga konsumen menyewakan lahan untuk peternakan sapi. Di sini menyewakan lahan peternakan. Oke. Itu hubungan rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi. Untuk timbal baliknya, rumah tangga produksi membayar biaya sewa. Oke. Ini bayar sewa. Sedangkan untuk hubungan pemerintah sendiri dengan rumah tangga konsumen, di sini rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumsi. Sedangkan untuk hubungan pemerintah dengan rumah tangga produksi sendiri juga sama seperti pemerintah dengan rumah tangga konsumen, yakni pemerintah
yakni pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga produksi, sedangkan rumah tangga produksi sendiri membayar pajak kepada pemerintah. Untuk hubungan masyarakat luar negeri dengan pemerintah sendiri, di sini masyarakat luar negeri berinvestasi sapi di pemerintah. Investasi sapi kepada pemerintah, yakni dalam hal ini Menteri Pertanian. Sedangkan untuk pemerintah sendiri kepada masyarakat luar negeri itu memberikan perizinan. Jadi memberikan perizinan kepada masyarakat luar negeri sendiri, yakni dalam artikel ini, yakni investor dari Brazil. Itulah diagram interaksi 4 sektor yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan kedua teman kalian tadi sudah benar. Dan di sini kita bisa tahu kan, ternyata dari artikel itu ada 4 pemeran, 4 pelaku. Yang pertama ada RTK, pemerintah, RTP, dan masyarakat luar negeri. Interaksinya apa dari RTK? RTK dan RTP interaksinya adalah menyewakan lahan. Kemudian apa interaksi antara RTP dan RTK? Ternyata karena disewakan maka RTK mendapatkan biaya sewa. Kemudian pemerintah, RTK dan RTP ternyata ada interaksinya. Mereka dua pemeran ini sama-sama membayar pajak. Kemudian dari pemerintah, kedua ini tuh sama-sama memberikan subsidi. Nah, subsidi. Kemudian sekarang ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, di situ kan tertulis investasi sapi, sehingga di sini pemerintah juga akan mendapatkan devisa. Kemudian pemerintah dengan masyarakat luar negeri yaitu memberikan perizinan. Perizinan berupa apa? Ada MOU-nya. Oke, ya. Dari artikel itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata di dunia ini tuh ada interaksi 4 sektor. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai perekonomian 4 sektor. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, apakah dari anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silahkan Mbak. Kalau menurut saya, perekonomian 4 sektor itu sama saja dengan perekonomian terbuka, karena di dalamnya terdapat masyarakat. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Intan, baik sekali. Apakah ada pendapat yang lain? Ya, silahkan Mbak Dea. Perekonomian 4 sektor itu terdiri dari rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, di mana sebenarnya keempat pelaku ekonomi tersebut kegiatannya sama, yaitu konsumsi dan produksi. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Dea, bagus sekali. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kegiatan ekonomi 4 sektor disebut juga kegiatan perekonomian terbuka, karena di dalamnya tidak hanya melibatkan masyarakat dalam negeri saja atau masyarakat lokal, melainkan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi 4 sektor ada 4 pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, masyarakat luar negeri, dan pemerintah. Di mana rumah tangga konsumsi berfungsi untuk menyediakan faktor-faktor produksi yang kemudian akan diberikan kepada rumah tangga produksi untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Dan pemerintah di sini berfungsi untuk membuat regulasi agar perekonomian berjalan dengan lancar. Dan masyarakat luar negeri di sini fungsinya untuk ekspor maupun impor. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk tugas minggu depan dicatat ya anak-anak. Ayo, sudah? Ya, tugasnya carilah interaksi antara negara Indonesia dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara. Kemudian, analisislah dari dua negara ini interaksi apa saja yang terjadi. Kemudian hubungkan dengan teori 4 sektor yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah,
dikumpulkan minggu depan. Apakah ada yang kurang jelas dari tugas untuk minggu depan? Ya, silakan. Ya, ini dikerjakan kelompok ya, satu kelompok 3 orang. Dikumpulkan, ya, dikumpulkan dalam bentuk paper. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, pelajaran hari ini cukup sekian. Ketua kelas dipimpin doa sebelum pelajaran selesai. Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan on time ya, tidak boleh terlambat. Dan materi selanjutnya dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.